Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Jangan ada Bung Harpa, nggak afdol kalau misalnya kita nggak kulik info A1 dari beliau nih. Selamat datang di Timnas Day. Segmen yang paling aku suka kalau misalnya sudah bersama Bung Harpa di sini ya. Di DPI aku selalu paling suka untuk mengulik-ulik ngobrol-ngobrol pengetahuanku biar semakin bertambah tentang sepak bola dalam negeri. Oke, langsung saja kita buka dengan pertanyaan pertama, Bung Harpa. Adanya perubahan ronde 4. Ini boleh nggak diinfokan kenapa kok ada perubahan atau mungkin ada koreksi-koreksi juga dari Bung Harpa sendiri, silakan. Gue jadi inget waktu di Australia, Del. Kenapa? Yang lu di depan lobi hotel lagi konten gitu. Gue colek nih sombong gitu, cuma nengok gini doang. Lagi revisian soalnya. Enggak, gue tadi. Oke. Oke. Soal perubahan ron 4, gue udah dengar, udah cermati juga. Katanya nanti dari 6 yang lolos ke ron 4, 2 tertinggi yang akan jadi tuan rumah. Oh. Ya kan gitu kan? Oke. Sebenarnya ide ini tidak jelek, bagus. Karena kan membuat nanti tim yang mungkin udah lolos round 4 tapi masih bisa mempush poinnya jadi tetap kompetitif. Kan bisa aja ada tim nih mungkin kayak Saudi kali ya. Let's say misalnya ya, dia otomatis udah nggak bisa, gugur juga udah nggak. Jadi akhirnya santai-santai aja. Tapi karena ada reward kalau dia bisa maksimal jadi tuan rumah, dia akan push. Masalahnya ini dirubah di tengah-tengah. Ya, itu yang jadi. Ada apa itu kan? Kenapa kok? Ya mungkin idenya bagus, cuman telat di eksekusi. Tapi biasanya itu diputuskan secara kolektif. Oke. Nggak mungkin itu ujuk-ujuk, pasti dirembukin dulu gitu loh. Nah buat kita ya sebenarnya nggak ada salahnya juga sih, karena ada kemungkinan juga kita bisa tembus ke, walaupun kecil ya. Kita kan sekarang poinnya ya mungkin kalau ada grafisnya enak sih ya. Boleh. Kalau nggak salah tuh paling tinggi tuh poinnya tuh UEA sama Irak. Iya, UEA sama Irak 13 sama 12 poin ya. 12 apa 13 12? 13 12. Emang agak susah sih ngelewatin 12 itu. Karena kita menang sekali aja 12. Kalau menang lawan China, ya kan kita juga nggak bisa takabur kan. Apa lawan Jepang kita expect kita menang? Enggak lah, come on lah. Seri aja udah bagus kan. Berarti kalau kita setuju maksimum yang realistis tapi berat tapi mungkin terjadi adalah 13 poin. Itu aja baru nyamain poinnya antara UE atau Irak lah 13. Apakah dua pertandingan itu dua tim ini nggak dapat poin? Ya kita nggak tahu. Betul. Belum lagi yang di bawahnya. Entah siapa, gue lupa tuh, ada mungkin Oman atau apa gitu. Jadi untuk dapetin posisi itu berat. Jadi kita hanya bisa menunggu. Tapi kalau kita lihat dari klasemen terakhir, gua rasa antara UEA dan Irak itu sangat mungkin untuk jadi tuan rumah. Walaupun ini masih bisa cair. Ya bisa aja tim kayak Australia sekarang berapa ini? 13 ya? Australia 13. Bisa aja dia kesusul kan? Bisa aja. Tapi kalau gue jujur berharap Australia. Karena visa gue masih berlaku. Jadi kita bisa kesana lagi Oktober. Dan Oktober di Saudi Arab ya, di tanah di Jazirah Arab. Itu panas men. Panas men. Panas men. September aja gue kesana, buset. Sore waktu dia kick off itu di Jeddah. Mereka kick off waktu itu jam 9 malam waktu Saudi. Kering itu. Itu rasanya kayak jam 3 sore di Jakarta men. Makanya mukanya Ragnar kan merah menit 56 kan. Gua selesai pertandingan jalan, itu kan kayak di tengah padang pasir gitulah. Dia agak ke jalan besar tuh agak jauh. Itu jam 11 jalan itu ibaratnya jam 5 sore di Jakarta lah. Gitu, masih panas. Nah, Oktober mungkin agak turun sedikit, tapi tetap masih panas. Nah, maksud gua kalau misalnya gue boleh berharap, mudah-mudahan di tempat itu kayak di Australia yang iklimnya bulan Oktober tuh masih lebih bersahabat. Menuju panas tapi masih bersahabat. Emang kalau dilihat di grup sih, emang di grup A dan B ini titik mereka udah nyampe itu udah poinnya udah sekitar segitu ya, 13 sampai 12 poin, dan itu kayaknya untuk berubah masih ada, tapi buat Indonesia untuk titik ke situ tunggu to beat juga tuh. Kalau untuk dapetin jadi status tuan rumah tuh hampir mungkin lah. Udah susah banget karena poin berjalan. Lawannya udah nyampe titik itu, tapi ini kan AFC berarti ya yang ngomong begini. Soalnya AFC ini juga punya kecenderungan dalam 1 tahun terakhir tuh kalau ngomongin soal venue ada perubahan-perubahan yang signifikan juga lah. Karena gue juga baru ngalamin yang di Champions League Elite ya. Di Champions League Elite pun juga baru di tahun ini ada namanya perubahan venue. Dimana ada pemusatan venue. Biasanya kan kalau udah tim Champions League Asia di semifinal tuh
atau babak knockout mainnya kan di Masih kandang home masing-masing away, kan, iya. kandang masing-masing satu negara. Tapi di tahun ini tuh pakai sistem pemusatan mereka karena dikatakan tim-tim di daratan Asia ini secara finansial nggak sama semua dan akomodasi ke sana tuh bakal makan biaya banget. Jadi menurut gua ada satu poin yang lebih ngebantu juga sih sistem-sistem kayak begini. Mungkin dengan cara kayak begini juga bisa menghemat karena mainnya juga jadi lebih terpusat. Tapi ya janggal aja kalau udah sisa 1 game 2 game lagi baru diputusin, itu dia permasalahan. Ada apa ya kira-kira ya? Aku jadi Timing. penasaran. Tapi gue Timingnya malah kok. kepo sebenarnya sama format sebelumnya sih Bung Harpa. Ini sebelum itu seperti apa sih kalau untuk penunjukan tuan Jujur rumah? format sebelumnya tuh agak abu-abu. Jadi hanya dia bilang di tempat netral. Di tempat netral. Di tempat netral. Ya benar-benar tempat netral. Jadi tuh. misalnya ya nggak ada yang spesifik deh kalau nggak salah. Jadi di mana mungkin- exact negaranya atau Iya, stadionnya. mungkin misalnya nih, oke kan di withdraw ya 2 grup nih, grup A sama grup B. Misalnya grup A Indonesia, Oman sama Irak. Ya mungkin mainnya di Korea Selatan atau di Qatar gitu. Jadi Gitu. Mas Jadi masih nggak jelas gitu. Jadi akhirnya mungkin mereka rubah. By the way, koreksi tadi kalau dibilang di Australia, misalnya pun di Australia kita nggak mungkin satu grup. Oke. Karena Jadi kita nggak udah boleh di satu satu grup grup dengan dari- bekas yang sebelumnya. Iya. Oh. Gitu. Misalnya contoh nanti 2 terbaiknya round 4-nya itu di kita Indonesia sama Saudi misalnya. Ya kita nggak mungkin satu grup sama Saudi nanti di round 4-nya. Oh, dipecah ya. Dipecah. Jadi ini. Kalau misalnya pun kalau kebetulan Saudinya yang jadi tuan rumah ya udah pasti kita nggak di situ dan nggak mungkin segrup. Nah, kalau kita ngelihat perubahan-perubahan ini Jal, sebelum ke Bung Harpa lagi. Pada plus minus ya kan Ya. pasti. Minusnya apa nih buat kita kalau ya dengan format yang seperti sekarang ini perubahan di ronde 4, apakah kesempatan untuk bermain di Gelora Bung Karno sepertinya Nggak ada sih kecil ya. dan hampir ya nggak ada lah. Ini efeknya akan apa sih sebenarnya? Menurut gua karena di tempat ini di Oktober berarti Bung. Kalau Oktober menurut gua apa yang udah kita alamin bakal pasti ada pembelajaran lah. Karena kan di Oktober kita sebelumnya juga main ada di Oktober juga dan yang namanya main di venue netral pastinya kita tahu juga lah pemain-pemain kita aktifnya banyak di mana tuh kan ngumpulinnya lagi tuh kadang makan waktunya juga cukup memakan waktu juga tuh. Dan itu sering tiap kali kita reaction kan pasti kita nanya ke Bung Harpa kan. Kadang datangnya nggak bareng-bareng, pemain-pemain itu datang timingnya juga beda-beda, itu pasti akan terjadi lagi. Periode kayak waktu kayak begitu. Karena Oktober itu kan pasti ditaruhnya di tengah-tengah international break tuh pemain beda-beda timingnya. Itu pasti akan berpengaruh dan juga itu liga udah mulai juga pastinya di bulan Oktober itu menurut gua nggak lepas dari faktor fisik, nggak lepas dari faktor ngumpulnya berapa lama dan juga faktor cuaca sih. Tadi Bung Harpa udah nyinggung tergantung di negara yang mana, tapi faktor cuaca akan sangat berpengaruh. Karena gue ingat selain Ragnar waktu itu juga Haye mukanya udah ini juga ya. Iya, lawan Ragnar Arab itu. yang paling gue inget Ragnar ya mukanya merah aja. 50 menit 60 menit Panas udah itu, panas lari-lari Cuaca. begitu. Cuaca. Nah, selain cuaca mungkin kalau Oke, dari Omar kalau sendiri, gue bilang tambahan. gini, mungkin gue lurusin sedikit ya. Kalau di main, misalnya nanti contoh di Dubai lah main di UEA. Menurut gue secara transportasi malah lebih enak. Karena dari Eropa kan dekat, oke ya? tinggal 1 kali flight aja itu pasti. Tinggal naik, apalagi kalau naik Emirates ya, langsung. Ya, karena kan hubnya kan di Dubai kalau Emirates. Tinggal pesawatnya aja. Kalau lu naik Qatar, ya lu pasti ke Doha dulu. Tinggal nanti 1 jam lagi naik apalah Air Lingus atau apa segala macam. Cuman minusnya cuma 1 sebenarnya. Apa tuh? Selain cuaca, kita akan ada 1 tim yang akan diuntungkan di grup itu, yaitu tuan rumah itu. Yang WA-nya kan yang diuntungkan kan. Dia kan ada pendukung Home base-nya ada dia. home base-nya dia. Walaupun kalau namanya timnas Indonesia main di mana aja ayo. Ada, pasti akan ada supporternya. Apalagi di Timur Tengah nggak ada yang selamat dari fans kita. Nggak ada. Di mana aja timnas main pasti ada Bung Harpa tiba-tiba. Beneran dah. Jangan salah diaspora Timur Tengah mantep Mantep, loh, luar benar. biasa. Aduh, Garuda mereka- Sydney, Garuda Saudi semuanya ada Garuda semua. Qatar, Garuda Qatar. Saudi, Bahrain, Garuda Saudi apa lagi? Garuda Jepang UEA, juga. UEA. Jepang kan UEA. belum tahu ya Iya, nanti. iya. Wah, mereka kan mobilisasinya agak lumayan enak tuh kalau dari UEA. Gue udah sampai hafal nih petanya nih. UEA, Doha. Kalau Arab kan gede ya, tergantung. Kalau kayak Damam atau beberapa daerah gue nggak terlalu pasti, dia agak deket tuh ke perbatasan, gampang mobilisasinya. Gitu. Jadi itu menguntung. Sebenarnya buat kita banyakan untungnya, karena fans kita banyak di sana. Tapi satu nilai minusnya adalah ya mungkin kalau lu main di UEA sebagai tuan rumah pasti fansnya ada juga, cuman nggak ada masalah buat gue sih. Gitu. Fans kita banyak ya. Tapi kalau misalnya buat pemain secara mungkin waktu itu malah gue bilang penerbangannya- penerbangan lebih jelas kepotong setengah itu. Kepotong setengah ya? Jelas. Jadi lebih banyak ininya ya, baiknya ya. Lebih banyak baik. Tinggal kalau di Dubai lah misalnya contoh ya. Nah, cuman kalau di Irak gue nggak tahu ya seperti apa ya. Tapi Irak juga gue pernah ketemu waktu Piala Asia U23 kalau nggak salah, ketemu wartawan Irak. Mereka cerita. Jadi kadang-kadang kita ngeliat di media, wah Irak seperti ini. Kadang-kadang nggak seburuk itu. Percaya deh.
Jadi kotanya tuh, dan gue lihat, gue recek, oh ya ternyata bagus. Itu nggak seserem yang kita pikir. Kan kita kan main di Basra juga tahun Iya, main di Basra. 2023 kan, yang tahun 2 kan, nggak ada masalah sebenarnya gitu. Cuma ya mungkin Irak tidak sebagus, tidak segemerlap UEA atau Qatar atau bahkan even Saudi sekalipun gitu. Oke, jadi kalau ngomongin buat plus minusnya nih, Fa ya, sebenarnya ya tergantung lihat nanti seperti apa ya. Gua berharap sih mau main dimanapun, cuman ya semangat juang para pemain timnas itu benar-benar kita bisa lihat, dan semoga mimpi untuk di tahun depan ya berarti ya? Tahun depan ya bisa ke World Cup. Satu tahun 1 bulan lagi loh. Satu tahun 1 bulan lagi. 1 tahun 1 bulan lagi berarti. Juni 2026. Di bulan ini, di bulan Mei, di awal Mei ini, adakah kabar terbaru yang belum banyak ada di media, Bung Harpa, yang mungkin bisa di-share tipis-tipis nih, silakan. Apa ya, soal apa? Soal pemain baru atau mungkin persiapan. Soal pemain baru, hilalnya pertama nggak ada, dan kedua menurut gua belum perlu. Dan ketiga, kalaupun ada, waktu adaptasinya kapan? Betul. Itu aja, makanya kan Pak Erick Thohir udah bilang nih kita mau TC tanggal 26. Ya. Karena 25 di Bali ya? Di Bali kan. Tanggal 25 Mei kan udah selesai Liga 1 semua. Rem tangan otomatis. Nah, cuman beberapa pemain selesainya tuh beda-beda. Memang udah banyak yang selesai. Bahkan Liga Belgia itu kalau gua nggak salah udah selesai tuh. Challenger Pro League, Liga utama kan ada Ragnar. Tapi Ragnar nggak tahu nih, udah 6 pertandingan kemarin dia nggak sampai selesai kompetisi. Dia sempat sakit juga. Kena virus, kita nggak tahu. Tapi udah selesai. Joe Pelopesi, terus si siapa? Sen Patinama juga udah selesai. Yang paling mepet tuh Audero berarti ya. Audero tergantung. Kalau lanjut ke mana? Kalau lanjut sampai dia promosi playoff sampai ke final, bisa main sampai tanggal 31 Mei. Waduh, mepet atau 1 Juni kayak Jaya Itses musim lalu. Oke. Terus ada beberapa juga klub di Belanda seperti misalnya Almer City. Almer City kan bisa Promotion degradation. Promosi apa? Playoff degradasi. Nah, nanti. itu nggak tahu sampai tanggal berapa. Normalnya mereka selesai tanggal 18 Mei. Betul, tapi kalau mereka ada playoff atau playoff ke Conference League juga ada juga tuh Eredivisie. Nah, itu kita nggak tahu. Tapi kalau kayak Ole Romney itu kalau nggak salah malah udah selesai atau pokoknya udah inilah, mereka udah cukup, jaraknya udah cukup. Jadi profil berkumpulnya pemain-pemain kita di batch kali ini itu berbeda dengan menjelang Australia. Lawan Australia itu jelas semuanya mepet kecuali tim yang main di Liga 1. Liga 1 itu kan mereka makanya sampai duluan kan di Sydney kan. Tapi yang lain-lainnya ada yang H-4, H-5, bahkan Ragnar yang terakhir datang itu H-2. Betul. Gitu. Itu udah dari tahun 2024 tuh gue udah pantau. Wah, si Jaya Itses lama juga nih. Habis main kalau nggak salah tanggal 16 main, tanggal 17 dia terbang. Wah, bisa-bisa mepet-mepet. Ternyata benar. Jadi nah kalau sekarang enggak, beda-beda. Ada yang seminggu sebelumnya udah selesai, ada yang 2 minggu, ada yang sekarang udah selesai, ada yang mungkin 5 hari sebelumnya baru selesai gitu. Ya, ini kalau ngomongin Emil nih agak sedikit risky nih, karena kalau kita tahu memang kan Rizky Ridho. Adalah risky. Agak risiko. Bukan. Karena memang kalau kita ngomongin Emil Audero kan mungkin akan bermain karena kita tahu memang Martin Pas akan absen di pertandingan menghadapi Cina. Ini bakal seperti apa, Zal? Kondisi fatigue dari Emil Audero, apalagi promotion degradation di Serie B ini cukup keras nanti. Karena kalau ngomongin promotion degradation tadi ya, gue jadi teringat karena Jay pun sampai nggak main ya waktu itu ketika di ronde kedua ketika lawan Iran nih, baru dia mainnya lawan Filipina waktu itu. Itu di bulan Juni tahun lalu juga tuh, karena dia lagi berjuang di promotion degradation. Tapi menurut gue harusnya bisa dikebut lagi ya, karena di kondisi negara lain pun kayak kita contoh Onana juga H-1 sebelum ini dia diberangkatin secara private tuh akhirnya sama si negaranya. Tapi abis itu nggak dimainin juga kan. Itu sih jadi pertimbangan tuh, karena kan kita pasti akan di-assess juga lah kondisi mereka tuh, pemain itu siap apa enggak ketika datang ke sini. Tapi menurut gue Emil Audero kalau dia bisa keep up dengan kondisi fisiknya lagi prime, apalagi kalau sampai syukur-syukur bisa nganterin timnya bisa lolos ke babak promosi, itu secara moral dia lagi tinggi, secara kondisi fisik dia juga masih panas istilahnya. Jadi menurut gue semoga aja dia masih tersedia untuk pertandingan lawan China dulu ya, berarti ya, lawan China dulu, karena menurut gue kiper ini tricky banget sih, karena di Itses kan si Pais belum tergantikan kan sampai sekarang kan. Sudah 7 game kita lewatin dan dia belum tergantikan. Jadi menurut gua posisi yang krusial 8 game, sisa 2 game ya 9 sampai 10 ini menurut gua krusial banget kalau sampai kiper kita harus gonta-ganti lagi. Sebenarnya kalau Emil kita rasa kita aklamasi udah pasti gantiin Pais ya. Kalau Pais kan nggak bisa main. Sebenarnya nggak terlalu masalah. Karena kiper lah. Kiper kan nggak bisa, bukan yang dia outfielder atau apa. Yang gua khawatirin sebenarnya Tom Hai. Aduh, karena Tom Hai kan ada kemungkinan dia playoff degradasi kan. Posisinya segitu dia soalnya ya. Iya, posisinya walaupun
kalau kita berharap jelek ya, kita berharap Messi Sekalian. itu langsung sekalian aja deh. Supaya dia nggak ada playoff lagi. Kecil sih kemungkinannya ya, karena dia harus ngejar 3 poin dalam 3 laga. Itu kecil banget. Dan lawannya pun masih ada 1 pertandingan sisa, Willem Twee. Gitu. Jadi aman, tapi ya hampir kecil banget lah kemungkinan dia menang 3 kali itu. Tapi kalau itu terjadi, misalnya ya, ini yang kita khawatirin karena kan outfielder kan. Nanti dia main lagi, capek segala macam. Itu yang menurut gue lebih dikhawatirin. Kalau Emil mah aman lah, dia kan kiper gitu. Datang mepet-mepet juga nggak apa-apa. Oke. Jadi seperti itulah untuk update sementara persiapan timnas Indonesia kita, berarti tinggal bulan depan ya. 30 kan 5 Juni kan? 5 ya, Juni. 1 bulan 2 hari 3 hari doang ini udah 1 bulan 3 hari lagi berarti kita akan kembali ke Gelora Bung Karno yang bisa langsung datang ke sana dan juga menonton di seluruh Indonesia. Tentunya harapan tadi yang Bung Harpa juga bilang 3 poin semoga kita bisa amankan. Dan juga lawan Jepang, syukur banget kalau udah 1 poin tuh. One very big point. Dan kita bisa langsung mengamankan round 4 kalau Bahrainnya gagal menang di saat yang sama. Kalau kita menang lawan China, Bahrain gak menang lawan Saudi kalau nggak salah ya, gue lupa. Udah kita round 4 kunci. Jadi lawan Jepang itu joy match. Joy match. Oke. Kalau untuk ngarepin otomatis tuh udahlah, forget it. Terus conditionnya banyak. Kita berharap Australia ada ngarep pertandingan-pertandingan lain lah. Australia kalah 2 kali, kita menang 2 kali, atau kita menang 2 kali, Australia kalah dan seri sekali. Terus hitung-hitungan selisih gol udahlah, forget it lah. Kita udah kalau kita menang lawan China, Bahrain seri atau kalah, kita lolos round 4, udah nikmatin aja lawan Jepang. Aduh, skenarionya banyak sekali Jebret Tim, tapi semoga yang terbaik untuk timnas Indonesia kita. Jadi sekian dulu untuk edisi Jumat kali ini. Bang Fai. Terima kasih banyak kepada Jebret Tim yang sudah menyaksikan DPI di hari Jumat. Terima kasih juga pada PT Mitsindo Visual Pertama dan juga Awi. Gue pengen ngingetin Jebret Tim, setelah ini di jam 9 malam kalian bisa menyaksikan Yuasa Stand Up Bola Raga League. Terima kasih Bung Harpa. Terima kasih Ridel. Terima kasih semuanya. Bang Pradel. Kita jumpa lagi di DPI di hari Senin. Ciao, bye-bye. Happy weekend. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.